Lalu seperti apa antusiasme warga Indonesia jelang pertandingan babak keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di Arab Saudi? Kami sudah bergabung dengan Yan Simbolon, Koordinator Garuda Arab Wilayah Jeddah. Halo Bung Yan, selamat malam waktu Indonesia. Selamat malam Mbak Ilona dan Mbak Cynthia, selamat sore di sini dari Jeddah. Tampaknya Bung Yan semangat nih kayaknya. Soalnya sebenarnya nih Cynthia dan juga saudara yang kita tahu pertemuan terakhir dengan Arab Saudi, Indonesia itu cukup unggul. Jadi pertemuan ketiga ini harusnya bikin Arab Saudi ketar-ketir gitu. Betul. Itu bukan Bang Yan? Ya, betul sekali Mbak Ilona dan Mbak Cynthia. Ini kita berharap besar sekali dengan timnas Indonesia di putaran keempat ini. Apalagi kita menilik hasil sebelumnya di kandang mereka tahun yang lalu kita bisa menahan 1-1 dan di kandang kita sendiri kita menang dengan 2-0. Dan dengan jumlah pemain, dengan pemain-pemain baru yang kita masukkan di era Patrick Kluivert ini, saya dan juga teman-teman di Arab Saudi berharap bahwa ini akan memberikan hasil yang terbaik seperti yang paling tidak seperti hasil terakhir di Jakarta kemarin. Ya, artinya kalau memang hasilnya bagus kemarin, antusiasme WNI untuk menonton pertandingan tampaknya juga membludak, bukan? Betul sekali Mbak Ilona, betul sekali. Ini kita untuk tiket, jadi untuk melawan Arab Saudi dan melawan Irak kita alokasi tiket dari SAFF, PSSI-nya Saudi itu dibedakan. Untuk Saudi melawan Arab Saudi kita cuma dikasih sedikit ini Mbak Ilona dan Mbak Cynthia, cuma dikasih 4.000 jatah tiket aja ini. Oke. Tapi ini sudah kita koordinasikan dengan PSSI dan itu membludak dan dipastikan bahwa jatah 4.000 akan terisi penuh oleh supporter Garuda Saudi di tanggal 8 Oktober ini. Dan melawan Irak kita masih ada, karena di melawan Irak itu ada sekitar 10.000 seat yang disediakan. Saat ini masih dijual dan saya rasa terakhir saya kontrol, saya cek itu sekitar 60%-70% sudah terjual. Oke, lalu nanti supportnya akan seperti apa nih? Akan all out, apa saja yang udah disiapkan? Pasti, Pak. Pasti kita akan all out. Jadi kita memang Garuda Saudi ini berdiri kurang lebih setahun. Saya mewakili ketua, mungkin ketuanya kita Muhammad Erlangga ini kebetulan lagi tidak punya kesempatan untuk diwawancara. Kita berdiri dalam setahun ini, kita udah menyiapkan banyak, kita belajar dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, bahwa ada beberapa hal yang mungkin kita harus izin dulu dari SAFF untuk buat seperti bendera-bendera besar, kemudian drum itu di awal-awal kita mungkin kesulitan karena kita belum paham. Sekarang kita udah lebih memahami kondisi sekarang. Jadi kita akan menyiapkan beberapa bendera-bendera besar, kemudian juga termasuk bendera-bendera kecil. Untuk para penonton itu kita udah mengumpulkan kurang lebih ada sekitar 2.000 bendera kecil untuk para supporter yang akan kita bagi-bagikan. Dan tentu saja, iya silakan Mbak. Ya, kalau supporter Indonesia memang selalu heboh gitu ya. Untuk menyemangati. Tapi gini Bung Yan, kemarin kan sempat Indonesia berhasil menang nih waktu melawan Arab Saudi. Lalu saat ini terasa intens tidak sih di Arab Saudi? Karena sempat kalah melawan Indonesia beberapa waktu lalu? Ya betul Mbak, kebetulan di kantor saya pun ini setahun yang lalu mereka tidak menganggap itu sebagai pertandingan penting. Karena kita mungkin dianggap bahwa tim yang peringkatnya jauh di bawah mereka, tetapi mereka tidak memahami bahwa ada beberapa pemain naturalisasi kita yang membuat kita punya kualitas yang baik ya. Dan kita bisa mencuri 1 poin di kandang mereka tahun lalu, itu membuat mereka cukup terkejut. Kemudian apalagi kita menghasilkan 3 poin di Jakarta, ini buat mereka tentu menjadi suatu hal yang waspada di saat ini. Mereka persiapannya luar biasa, mereka udah bahkan latihan mereka terakhir tertutup, dan juga sepertinya juga ada beberapa fasilitas-fasilitas kita di Saudi yang mungkin juga mereka tidak semudah yang kita dapatkan. Jadi artinya mungkin dari sisi teknis dan non teknis ini menjadi satu tantangan bagi timnas untuk meraih hasil optimal di laga di putaran keempat ini, Mbak Ilona dan Mbak Cynthia. Ada sahur nggak di sana Bang? Sahur? Sahur. Sorry? Sahur. Sahur. Ya, kalau yang saya rasakan memang begitu ya Mbak ya, tapi mungkin ini kita tidak lihat di luar, paling nggak dalam skala-skala kecil, misalkan di masing-masing seperti di kantor saya juga BT ada beberapa ini, mereka mungkin ini juga teman-teman mungkin sesama supporter barangkali ya. Tapi mungkin dari segi kalau dari mungkin timnas dan segala macam itu mungkin dari asosiasi
mungkin lebih di Ya. pada berita harian, mungkin tulisannya berbahasa Arab, mungkin kita tidak paham, tapi mungkin intinya mungkin itu juga. Bang, Oke. Mereka juga Yan. melakukan cyber dalam Wasit bahasa gimana nih mereka. wasit? Iya, wasit Wasit soalnya gimana dari nih? Timur Tengah juga tuh Bang Yan. Nah, ini juga sesuatu yang kita juga harus antisipasi nih, dan saya tahu juga Pak Erick Thohir juga udah mengirimkan surat protes kepada AFC ya, karena wasit ini tidak netral ya menurut kita ya. Ini kan dari Timur Tengah, dari Kuwait. Ya mudah-mudahan saja kita lihat mungkin ya memang pemain-pemain harus lebih siap secara mental, dan dukungan kita tidak akan putus. Jadi kita udah banyak teman-teman yang udah ngambil cuti pada hari Rabu, karena hari Rabu itu pertandingannya. Cuti ada yang dari Riyadh. Ini ketua kita Muhammad Erlangga itu berdomisili di Riyadh, itu travel 9 jam dari Riyadh ke Jeddah untuk menyaksikan pertandingan ini. Ya. Oke. Harapan kita nanti lawan Arab Saudi bisa lancar. Nanti juga kita akan berhadapan dengan Irak, begitu ya. Semoga nanti lolos, kita bisa putar ke Piala Dunia. Betul. Tapi keempat. Amin, amin Mbak. Bung Yan, harapannya berapa nih prediksinya, skornya? Minimal saya rasa sama seperti di Jakarta, 2-0. Oke. Kalau tidak, kita paling tidak unggul satu skor. Apakah itu 2-1, 3-2. Saya optimis bahwa kita, apalagi kekuatan kita sekarang jauh lebih baik dari waktu sebelumnya di Amin. Jakarta. Baik, terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Bung Terima Yan kasih. Simbolon, Koordinator Garuda Arab Wilayah Jeddah. Selamat